Muhaimin menjadi yang pertama mendaftarkan sengketa Pilpres ke MK. Gugatan tersebut dilayangkan tepat 1 hari setelah KPU mengumumkan hasil pemilu atau Kamis, 21 Maret 2024, pagi. Dalam permohonannya, kubu Anies Muhaimin berambisi supaya pemilu diulang tanpa keikutsertaan Gibran. Ketua THN Anies Muhaimin, Ari Yusuf Amir, menuding Gibran merupakan biang permasalahan Pilpres 2024. Kita meminta supaya ada pemungutan suara ulang, tapi biang masalah di Cawapres itu tidak diikutkan lagi supaya tidak ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo lagi, kata Ari saat ditemui di Gedung 3 MK, Jakarta Pusat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh tim hukum Timnas Amin, Zainuddin Paru. Zainuddin menegaskan, melalui gugatan di MK, pihaknya ingin Prabowo Gibran didiskualifikasi lantaran keduanya dinilai tidak layak. Capres-Cawapres sudah sah masuk di dalam daftar sebagai pasangan calon walaupun KPU lupa dia belum mengubah peraturan KPU yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran layak jadi Capres-Cawapres. Karena tidak layak, dia harus didiskualifikasi, kata Zainuddin dalam program dialog pengumuman hasil pemilu 2024 di Kompas.com, Rabu, 20 Maret 2024. Diskualifikasi karena tidak ada dasar hukumnya, sambungnya. Zainuddin mengatakan, pihaknya menyiapkan banyak bukti untuk menggugat hasil Pilpres ke MK, salah satunya soal dugaan penyelewengan bantuan sosial, Bansos, yang diberikan pemerintahan Jokowi pada masa kampanye pemilu 2024. Sementara, merespons hasil Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin menegaskan adanya dugaan penyimpangan. Pasangan mantan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu menyebut, penyimpangan terjadi sejak awal tahapan pemilu. Sudah menjadi rahasia umum berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi, sampai ke intervensi alat negara, kata Muhaimin dalam keterangan video yang diunggah di YouTube Anies Baswedan, Rabu, 20 Maret 2024. Sementara itu, tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD juga mendaftarkan gugatan hasil perolehan suara Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Sabtu, 23 Maret 2024. Pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden 2024 itu dipimpin oleh Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Adapun permohonan PHPU terdaftar dengan nomor registrasi 0203 AP3 Pres, PAN, MK 03 2024. Dalam permohonan itu, pihaknya ingin MK memutuskan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Kami meminta diskualifikasi kepada paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika, kata Todung saat jumpa pers usai mendaftarkan permohonan PHPU. Anggapan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Prabowo Gibran, Todung merujuk dari putusan MK dan DKPP. Kedua putusan itu menyatakan adanya dugaan pelanggaran etik oleh sejumlah pimpinan lembaga negara. Untuk putusan MK, Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik lantaran telah mengabulkan gugatan terkait ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden. Atas dasar itu, Anwar dijatuhkan hukuman pemecatan sebagai ketua MK. Sementara DKPP menjatuhkan pelanggaran etik kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan komisioner KPU lainnya lantaran telah menerima pendaftaran Prabowo Gibran. Sehingga, para komisioner KPU itu dijatuhkan peringatan keras. Ia menuturkan, indikasi pelanggaran hukum itu terlihat dari adanya dugaan nepotisme yang membuahkan penggunaan kekuasaan berlebih, abuse of power, yang tersistematis. Hal itu dilihat Todung dari adanya putusan MK yang mengabulkan gugatan ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden. Anda bisa lihat putusan MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ratifikasi yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisi bansos. Itu ratifikasinya, dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak yang kita saksikan di banyak tempat, tutur Todung. Kami ini ikut kampanye dan ikut berkali-kali ke daerah dan bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan lurah, bertemu dengan aktivis-aktivis. Kita merasakan begitu banyak kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan, imbuhnya. Menurutnya, indikasi itu hanya sebagian temuan dan termuat dalam permohonan tim hukum Ganjar Mahfud. Salah satunya, kata Todung, adanya dugaan penyalahgunaan sistem IT KPU yakni Sirekap. Ada lagi masalah DPT bermasalah.
Tapi sekali lagi, saya tidak ingin mengungkapkan itu semua. Yang saya ingin ungkapkan adalah bola itu ada di MK dan MK itu adalah Guardian of Constitution, terang Todung. Sebagai Guardian of Constitution itu MK mesti melaksanakan konstitusi, MK itu mesti melaksanakan hukum, mesti menegakkan demokrasi, dan MK diuji apakah dia akan bertahan sebagai MK atau akan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan, pungkasnya. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menanggapi gugatan kubu Anies dan Ganjar yang telah didaftarkan ke MK. Yusril mengatakan, pendukung Prabowo tak usah khawatir, kami akan patahkan gugatan Anies dan Ganjar. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra meminta para pendukung Prabowo tidak khawatir atas gugatan hasil Pilpres yang diajukan kubu Anies dan Ganjar di MK. Yusril menyebut, puluhan anggota timnya sudah menyiapkan argumentasi hukum dan bukti untuk mematahkan gugatan tersebut. Yusril menyinggung salah satu tuntutan dari kubu Anies dan Ganjar, yakni meminta MK agar mendiskualifikasi Gibran. Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan hal yang keliru. Pasalnya, Gibran diperbolehkan maju dengan didasarkan putusan MK bernomor 90 PU21 2023. Dalam putusan tersebut, seseorang yang berusia di bawah 40 tahun boleh diajukan sebagai calon wakil presiden asalkan pernah atau sedang menjadi pejabat daerah. Yusril mengatakan bahwa pendaftaran Gibran sebagai cawapres dari Prabowo sejatinya sudah selesai. Jika ada yang keberatan, seharusnya diajukan sebelum tahapan Pilpres ke Bawaslu hingga PT UN. Ujar Yusril.